ngerasa datang dari saat pernah berkunjung ke dukun kan? Iya. Datang ke ini saya lihatnya tuh nggak cuma sekali doang, beberapa kali. Berkali-kali. Iya. Berkali-kali tuh. Nah itu dia udah nggak kecampur dari mana datangnya. Saya tuh tertarik juga selain daripada sisi mistisnya, sisinya Mas Randi yang harus kita kunci. Kita bukain kunci hatinya nih supaya dia bisa kebuka juga tentang masalah kepercayaan diri. Oh, kayak oke. how to talk with people like gimana gitu. Iya. Itu dia nggak bisa gitu. Karena selama ini nggak pede. Nggak pede. Ditambah lagi bulian Udah nggak orang-orang pede, dihina, bikin dibully. dia semakin Down. down, jadi Nggak pede. kecil, jadi jadi kecil hati, jadi Iya, rendah diri. rendah diri. Menangislah sekencangnya Mas Randy. Buang sampahnya semua. Ketika kamu kembali ke dunia nyata, jadilah Mas Randy yang percaya diri dan jangan lihat ke belakang. Selalu lihat ke depan. Karena akhirnya karena nggak pede dia datang ke dukun dan seolah-olah mau menggunakan makhluk gaib untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Iya, malah yang nempel setan gak jelas. Ya kan? Ini sosok ini selalu ngikutin Mas Randi. Betul. Mas Randi membawa sesuatu tampaknya di sini. Apa ya? Iya, ada. Bawa apa Mas? Yang dikasih sama dukun itu. Jimat. Kayak ya semacam keris trisula. Trisula. Baiklah, boleh saya lihat kah? Ya. Terkadang kita nggak bisa ini ya, mesti ngadepin bulian dan segala macam. Itu kayak Banyak yang akhirnya bunuh diri sih. Oke, Mas Randi, boleh dijelaskan satu persatu itu apa aja? Iya. Jadi ini senjatanya. Silahkan diangkat Mas, tunjukin ke kamera, boleh? Trisula. Ini untuk disimpan Iya. supaya ini, menumbuhkan rasa percaya diri. Iya betul. Ini harus dimandikan dengan. Nah, di sini aku dikasih sama dukunnya itu. Apa itu? Itu apa sih? Minyak ya. Iya, minyak ada Minyak sama ada bulu. bulu. Bulu apa itu? Kayak semacam bulu perindu. Oke. Ini harus dimandikan dengan ini. Setiap malam-malam tertentu. Ini minyak merah itu apa ya? Iya, aku nggak tahu. Soalnya dikasihnya seperti ini dalam bentuknya. Coba saja. Ada bau. Coba gue lihat. Oh, itu ada sesuatu gitu. Di dalamnya ada kayak kertas. Itu apa sih? Bulu. Kayak Bulu apa ya? bulu perindu. Baunya. Ini bau apa ya? Kita familiar dengan bau ini tapi saya nggak bisa inget. Ini apa ya? Terus banget. Mana takut. Aku merasa kenal ya dengan bau ini tapi saya nggak inget loh. Ini saya lupa nih bau apa. Baunya sih nggak negatif ya. Ini tadinya banyak ya? Iya, ada beberapa botol kecil. Oh ini jadi cuman sebagian aja yang Iya, dibawa ke iya sini. betul. Lalu kemudian diapain? Dimandikan, diolesin sampai rata semuanya. Hmm. Itu pada malam-malam tertentu. Malam-malam sakral, kayak malam Jumat Kliwon kayak gitu. Itu kalau nggak itu dalam mimpinya itu muncul murka kalau nggak sampai nggak ini. Makanya itu saya masih pingin lepas dari benda ini, gimana caranya? Jadi kalau nggak dimandiin ada yang murka, Iya, marah, sosok yang iya betul. perempuan yang selalu datang itu. Iya, sedangkan kan saya pingin lepas. Nah saya taruh aja di lemari nggak pernah diurus. Dia marah. Dalam mimpi muncul, harus itu. Semacam kewajiban. Saya pengen tahu deh marahnya seperti apa ya makhluk ini ya? Dia kalau sudah murka itu kayak berubah jadi hitam sampai ke kulitnya hitam. Sosoknya itu menyeramkan. Menyeramkan.
Tapi nggak mengatakan sesuatu. Sampai sejauh ini belum sampai yang membahayakan sih, yang ngacam-ngacam itu. Cuman ya Tapi bicara, dia menyampaikan Iya. pesan. pokoknya harus sering ini, senjatanya ini harus sering dimandiin beberapa kali setiap pada malam-malam Jumat atau apa gitu yang sakral. Tiap malam Jumat kayak gini. Iya. guys. Kalau malam Jumat, Ritualnya. iya betul malam Jumat. Setiap Malam minggu. Jumat Kliwon, terutama itu yang harus itu. Ini dikasih gitu aja atau setelah mandi ada perjanjian terus dikasih? Setelah mandi ya ada perjanjian juga, terus pokoknya itu sama orang pintarnya dikasih tahu cara-caranya, ini diolesin seperti ini minyaknya bentuknya seperti ini. Harus hati-hati juga di situ. Nah itu kadang-kadang saya sempat kepikiran, ini kan apa ya, kayak yang nggak bener gitu loh. Soalnya kan sejak saya pakai ini jadi ada sosok yang itu mengganggu itu. Tapi kan Mas Randi bilang tadi setelah menggunakan ini jadi dekat Iya. dengan 4 orang kan? Betul. Tapi untuk awalnya aja, kesananya itu kayak semacam teror gitu. Jadi kita mau tidur mimpi dia muncul, kebangun lagi. Ini sampai berapa hari kadang-kadang nggak tidur, ketakutan kalau tidur, takut mimpi, takut ketemu itu. Terus itu kamu harus bayar mahar berapa? Waktu itu 700, 700.000. ya. Terus ada mahar-mahar lainnya bolak-balik. Total habis berapa? Ya kurang lebih 1 juta. Kurang lebih 1 jutaan. Untuk Oke, sekali datang. Untuk sekali datang. Iya. Yang saya bingung adalah Mas Randi bisa rela untuk pergi ke dukun dengan ngabisin total uang kurang lebih 700 plus belum lagi nanti ada embel-embel lain sih, saya pokoknya 1 juta lebihan deh kalau saya lihat. Kenapa ya uang 1 juta ini tidak dipergunakan ke seminar-seminar kepercayaan diri atau pergi ke motivator atau belajar sama coaching training untuk bisa public speaking atau bisa percaya diri dan segala macam seperti itu. Dengan dana seperti ini bisa datang Banyak, hadir iya. untuk dengerin orang motivator, Iya. public speaking dan segala macam. Iya. Benar gak? Benar. Baik, ya kan? Benar. Dengan dana yang seperti ini. Nah ini malah datenginnya, aduh, jin perempuan yang agak sedikit India gitu. Ini kan bisa kita gunain buat seminar ya kan? Betul, banyak hal yang bisa Startup. dilakuin. Iya. Buat apa aja. Jadi banyak belajar. Saya nggak tahu. Yang saya pikirannya lagi putek kali ya. Jadi lagi Ya udah ke dukun bener-bener aja gitu ya. Pikirnya Jalan solusinya pintas. jalan pintas. stres saya dari sana sini itu udah nggak kepikiran ke sana, apalagi ke sana ya. Tapi ini gimana? Saya pingin ini, Kamu gimana maksudnya? saya nggak mau apa ya? Nggak mau ritual lagi. Iya, saya pingin lepas dari benda ini. Tapi saya bingung alamatnya itu. Alamat dukunnya Iya, alamat. Nggak tahu karena di mana. temen yang nganter udah meninggal. Iya, seminggu lalu temanku meninggal yang nganter aku ke sana itu. Belum sempat nanyain alamatnya lagi. Ini kalau kamu lihat Roy dari benda ini, dari keris Trisula ini, apa energi yang dirasain? Energinya negatif, tapi minyaknya saya merasa positif. Tapi bukan berarti boleh gunain minyak yang Trisula, enggak. Gitu. Dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh. Saya kalau pengen tuntasin juga, ini dari saya saran ini realistis ya. Saya pengen banget direla-relain untuk disita. Gimana? Nggak apa-apa. Kalau itu emang yang terbaik, saya juga bisa terbebas. Saya juga jadi lebih tenang, kembali ke kehidupan normal seperti biasa. Ya mungkin emang itu emang sudah takdir. Jodoh mah kalau nggak di dunia mungkin di akhirat kelak mungkin ya, insya Allah. Ya, saya sudah Pasrah? pasrah angkat tangan. Pasrah. Baik. Oke. Apapun resikonya ya Mas ya, Ya, bisa diambil dan disita sama Roy. bisa. Baik, saya akan melarungkan semuanya. Tapi untuk khusus yang minyak, tampaknya harus ditumplakin ke itunya, ke lantai gini. Oh, dibuang. Yang khusus bunga, bau bunganya
Lalu kemudian yang Trisula saya sita. Iya. Kamu bisa ini mas, Anda bisa langsung buang. Iya, saya minta bubuk kopi ada kan? Tunggu Nah, sebentar. Ini masih ada di rumah nggak? Apa? Masih Ini apa? Masih ada di rumah? udah enggak, yang ini yang ada 2 semuanya aku bawa. Sorry. Itu ada apa di dalamnya? Bulu. Itu hidup nggak atau apa sih? Iya, The whole point. hidup. Hidup. Iya. Kayak tumbuhan gitu. Oke. Kayak kena air dia bereaksi dan mengikat satu sama lain. Kayak putri makhluk ketika kena sentuh oke. langsung tep gitu. Dia kalau kena air dia bergerak. Bergerak karena airnya itu bereaksi dengan bulu Ngikat. perindu. Terus saling ngikat gitu. Oke, makasih Bang Sofyan. Diapain bro? Ini saya lakuin penetralisir. Oke. Saya akan menghilangkan bau ini. Merinding dulu. Iya. Ini akan saya sita. Ini dibuang ke situ, Mas. Oh ini kopi ini untuk netralisirnya ya. Yap. Buang langsung. Niatin dulu mas, niatin baik-baik, fokus, kuatin tekadnya, silahkan dibuang. Emang niatnya untuk lepas. Dibuang, ya. Itu suara anak kecil ya. Oke, dibuang aja itunya. Nah. Sekarang yang itu kasih saya. Gak apa-apa, saya ambil. Siap. Baik. Nah, ini akan saya sita dan akan saya buang. Saya dengar suara-suara aneh sih. Iya, saya juga. Apa sini yang halu? Iya, Sena, heeh. Saya mendengar suara aneh sih di sini. Kayak nangis atau apa sih, ketawa? Nangis. Mas Randi, saya dengar suara tangisan ini. Saya ngelihat air di kepala saya. Air. Apakah ada seseorang yang pernah tercebur di air dan meninggal dunia tenggelam? Iya. Siapa Mas Randi? Siapa Mas Randy? Saya kurang begitu mengenal orang itu sih. Di sini perempuan ya. Iya, betul. Keluarga. Bukan, tapi dia semacam teman dekat. Ya, TTM ya. Iya. TTM. Mas Randi. TTM. Entah kenapa saya lihat tenggelam di laut. Air yang sangat dalam menenggelamkan sang itu apa Perempuan ya? perempuan. Mungkin teman yang pernah sempat dekat. Itu memori yang saya dapat walaupun agak mencelat topik, tapi saya lihat itu masa lalunya Mas Randi sih. Jadi dia punya sosok teman kemudian tenggelam. Jadi Tragis juga. meninggalnya kenapa Mas Randi? Saya kurang begitu paham saat itu sih. Apa mungkin itu imbasnya dari yang saya bilang itu? Oh kejadiannya ini setelah datang ke dukun? Setelah Iya. menyimpan benda itu? Iya. Nah loh, itu juga secara langsung ada korban di situ kan. Mengerikan sekali ya. Itu kenapa tapi Roy meninggal ya menurut kamu? Saya ngeliat di sini sih terseret ombak dan nggak bisa berenang. Dan memang karena ada sosok yang mencelakai atau Ada sosok yang mencelakai karena setiap siapapun yang dekat dengan Mas Randi harus di bumi binasakan. Tapi di Sampai samping itu, meninggal ya? Mas Randi di bawah pengaruh ini, tapi kita bangun yang realistisnya dulu nih. Gitu harus pede, harus punya pegangan. Pegangan tuh maksudnya finansial, pondasi finansialnya kuat gitu. Itu semua akan dianggap secara otomatis kasta, strata semua akan naik. orang jadi melihatnya Mas Randi jadi respect? Iya, Karena iya. memang ada yang dibanggakan. Betul. Dan yang ingin dipelajari. Betul, kalau udah mencapai level
udah dapat kerjaan bagus nih, ini semua stratanya, kastanya udah ini, wih. Iya. Tinggal saya sih nggak bilang tinggal kau pilih cewek yang mana, enggak sih. Tapi kok saya lihat Mas Randi malah bisa memilih yang terbaik. Ya, aku mau nanya dong pendapatnya sebagai seorang wanita Karama, orang yang nggak dapet jodoh, sulit nih dapet jodoh gini. Emang kamu lihatnya sebagai apa sih tipe laki-lakinya yang kamu itu apa namanya Respect. Apa ya? spesifikasinya Sebenarnya harus sih dari kayak gimana? diri laki-laki tersebut ya harus ada kepercayaan dirian paling enggak. Kalau buat masalah ada tabungan atau enggak, selagi badan masih kuat ataupun seperti apa, kerja. That's a good Oke. point. Dari situ aja sih aku mikir nggak perlu maksudnya apa namanya, penampilannya harus ganteng ini itu, nggak perlu. Buat saya satu cowok yang turn me on adalah cowok yang rajin kerja. Oh, itu jadi Itu aja sih, jadi nggak mesti embel-embel A, B, C, anak siapa atau sekolah apa atau apa, selagi dia masih bisa kerja, masih bisa itu ya. ya, itu Masih aja bisa sih. diterima Jadi wanita ya. harus, betul, harus pede dan rajin aja sih. Percaya diri dan rajin. Iya tuh. Ada dong di diri Mas Randi ya? Ada di diri semua orang sebenarnya. Ada Tinggal percaya diri dongkrak. dan rajin ya. ya. Nah, itu bagus banget tuh. Ini pandangan seorang wanita loh. Oke Mas Randi, Ya. sudah kebayang ya? Ya pasti perlu waktu untuk mencerna semuanya dan nyusun rencananya ke depan seperti apa. Mudah-mudahan ke depannya Mas Randi lebih percaya diri lagi. Amin. Dan mudah-mudahan Mas Randi punya sesuatu yang memang bisa dibanggakan dan juga membuat orang-orang lain dan di sekitarnya jadi lebih respect pada Mas Randi. Ya. Terima kasih Siap. ya Mas Randi. Banyak kelebihan dari Mas Randi yang bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan akan membawa kebahagiaan. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Makasih Mas Randi. Anda boleh meninggalkan studio. Lewat sini. Situ tempatnya.